Later. Selamat siang semua. Siang, Kak. Kurang semangat ya kakak dengar. Selamat siang semua. Siang, Kak. Kakak coba satu kali lagi lebih semangat ya. Selamat siang semua. Siang, Kak. Oke, sebelumnya udah ada yang kenal sama kakak? Sudah, Kak. Belum, Kak. Karena masih ada yang kenal sama yang belum, alangkah baiknya kakak akan memperkenalkan diri kakak sekali lagi. Perkenalkan, nama kakak Febrina Silviana Silaban. Dan tujuan kakak datang kemari adalah untuk memberikan layanan informasi. Sebelum kita jelaskan lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Sebelumnya kakak akan memimpin doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami di sini akan berkumpul untuk melaksanakan layanan informasi. Kiranya layanan ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat diterima pula dengan baik. Jauhkanlah daripada gangguan apapun ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih, amin. Sebelumnya kakak akan menjelaskan tentang layanan informasi. Layanan informasi memiliki banyak pengertian ya. Seperti menurut Yusuf Gunawan, di mana layanan informasi adalah layanan yang diberikan untuk membantu siswa dalam mengambil keputusan yang bebas dan bijaksana. Sedangkan menurut Thohirin, layanan informasi merupakan layanan yang diberikan kepada seseorang yang kekurangan informasi untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, baiklah. Sudah paham sampai di situ? Sudah paham ya. Baiklah, tujuan layanan informasi itu adalah pencegahan masalah terjadi. Yang kedua itu pemecahannya. Yang ketiga itu untuk pengembangan keterampilan seseorang. Oke, baiklah. Sebelumnya kurang etis kalau kakak belum kenal kalian, sementara kalian sudah kenal kakak. Alangkah lebih baiknya kakak bisa mengenal kalian lebih baik. Coba perkenalkan diri kalian satu-satu. Dari saya, Kak. Oke, boleh. Nama saya Lia Sarine Bahu, Kak. Oke. Saya Lestari Raja Buku, Kak. Nama saya Anggi Silaban, Kak. Oke, salam kenal untuk kalian. Oke, di sini topik kita hari ini adalah membahas tentang motivasi belajar. Boleh ada yang memberikan pernyataannya tentang apa itu motivasi belajar? Dari saya. Lia, boleh? Menurut saya motivasi belajar itu dorongan dari diri sendiri untuk lebih giat belajar agar bisa mencapai tujuan atau target yang ditetapkan dari awal. Begitu, Pak. Masih ada yang memakan pendapatnya? Kalau menurut saya sih, Kak, sama seperti Lia, karena pada umumnya motivasi itu adalah dorongan yang ada dalam diri untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sudah ditargetkan sejak lama. Oke, Gitu, Pak. kita beri tepuk tangan dulu ya untuk mereka ya. Oke, baiklah, kakak akan menjelaskan lagi itu motivasi belajar. Di mana motivasi belajar memang betul dorongan dari diri maupun dari luar lingkungan kita. Di mana motivasi belajar ini adalah hal yang merupakan target kita ke depannya, target yang ingin kita capai. Pada masa sekarang ini motivasi belajar orang itu berbeda-beda ya. Ada motivasi belajarnya yang masih tinggi, ada yang masih rendah. Apalagi pada masa saat COVID sekarang ini, di mana anak-anak bisa dilihat motivasi belajarnya cenderung lebih menurun karena tidak terjadinya tatap muka langsung seperti pembelajaran yang sebelum-sebelumnya. Namun motivasi belajar seharusnya tidaklah menurun melainkan semakin meningkat karena perkembangan zaman ke depannya akan semakin tinggi dan membutuhkan kepintaran yang lebih lagi. Oke, dari penjelasan kakak tadi, apakah adik-adik semua sependapat dengan kakak? Coba ada yang berani sependapat atau enggak dengan kakak tadi? Oke, coba Asari. Menurut saya sependapat sama kakak karena bisa kita lihat saat ini memang sudah banyak pelajar yang motivasi belajarnya sudah semakin menurun karena saat kondisi sekarang yang kita sedang diserang oleh wabah virus COVID-19,
menghambat proses belajar mengajar yang mungkin menurut saya itu tidak nyaman bagi seorang pelajar, karena sedangkan kita bertatap muka saja banyak pelajar yang belum mengerti secara jelas apa yang disampaikan oleh guru. Sementara sekarang ini kita hanya belajar melalui smartphone atau lain sebagainya. Itu membuat pelajar-pelajar menurut saya semakin malas dan kurang mengerti apa yang dijelaskan. Jadi menurut saya memang ya sependapat dengan kakak, motivasi belajar saat ini sudah semakin menurun, Kak. Memang ya, dapat kita tengok ya, misalnya anak-anak yang seharusnya bangun jam 6 pagi sekarang jadi bangun jam 7 karena kan pembelajaran dimulai tengah 8. Ini dapat kita lihat motivasi belajar anak ini semakin lama semakin menurun, karena bentar lagi kan nggak langsung pergi ke sekolah gitu kan. Tapi seharusnya sebagai siswa motivasi belajar itu harus tetap tinggi, karena kita memiliki target ini adalah cita-cita yang ingin kita capai dari hasil pembelajaran kita. Baiklah, kakak akan tanya kalian satu-satu apa cita-cita kalian ya. Coba Lia, apa cita-citanya? Kalau aku dari dulu pengen jadi guru, Kak. Lestari? Sama, Kak, saya juga ingin jadi guru, Kak. Anggun, apa cita-citanya? Kalau aku mau jadi polwan, Kak. Oke, semua cita-cita yang mulia ya. Untuk mencapai cita-cita, ada nggak yang harus dipersiapkan? Pasti banyak, Kak. Coba Anggun, apa yang harus kamu persiapkan untuk mencapai cita-cita kamu sebagai seorang polwan? Contohnya mempersiapkan fisik dan mental, Kak. Dan juga latihan renang. Oke, bagus ya. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Untuk Lia, apa yang sudah kamu persiapkan? Tentunya kalau mau jadi calon guru kita harus masuk perguruan tinggi dulu. Jadi dari awal aku udah persiapkan bahas-bahas soal dulu, terus memperbaiki komunikasi biar mentalnya lebih maju lagi ke depannya. Oke, hebat ya. Kita beri tepuk tangan. Untuk Lestari boleh? Oke, coba Lestari, apa yang sudah kamu persiapkan sejauh ini? Kalau ditanya tentang persiapan sih, Kak, persiapan saya bisa dikatakan belum terlalu sempurna, Kak, karena saya belum bisa memastikan kalau itu udah menjadi target saya, karena saya masih memiliki banyak rencana-rencana lain. Tapi yang sudah saya persiapkan itu utamanya harus wawasan lah ya, Kak. Kalau kita mau jadi guru, pengetahuan harus banyak dan mental juga diperlukan, karena kalau kita ingin menyampaikan atau mengajar seseorang itu kan kita harus memiliki mental supaya yang kita sampaikan itu disampaikan dengan baik. Jadi kira-kira masih seperti itulah, Kak, persiapan yang saya buat. Cukup luas ya persiapannya, cukup masih jauh memang daripada kata sempurna dalam mempersiapkan untuk mencapai mencapai cita-cita tadi. Tapi sejauh itu masih baik ya. Untuk mencapai motivasi ini memang kita harus memiliki target kita tadi, cita-cita kita. Yang kedua itu ada hadiah dan hukuman ketika kita mengalami penurunan motivasi belajar. Seperti hadiahnya, kita suka nonton drama, apalagi masa anak sekarang ya, drama Korea pasti merupakan drama yang diagung-agungkan atau dicerita-ceritakan di setiap pertemuan ya. Itu bisa menjadi hadiah dari motivasi belajar kita tadi. Saat motivasi belajar kita tinggi, kita boleh memberi reward kepada diri kita boleh nonton satu episode drama tertentu. Begitu juga sebaliknya, saat motivasi belajar kita turun, kita bisa memberikan hukuman seperti kita tidak boleh menonton selama 1 minggu, atau hal-hal yang sangat mungkin kita lakukan seperti tidak bermain sosial media atau lainnya yang kiranya hal tersebut mengganggu proses pembelajaran kita. Yang ketiga, mengubah keinginan kita menjadi kebutuhan. Keinginan yang dimaksud adalah keinginan yang awalnya kita hanya sebuah ingin atau hanya dikatakan hanya sekedar belajar, sekarang menjadi kebutuhan kita. Kalau dimaksud dengan kebutuhan, pasti tahu lah ya, hal-hal yang harus tersedia dalam hidup kita, seperti kalau secara umum kebutuhan seperti
kebutuhan untuk mendapatkan makan, pakaian, itu kan sudah hal wajib yang harus kita sediakan. Lain daripada kalau keinginan ya, kalau keinginan seperti kita harus pingin punya smartphone, pingin punya tas bagus atau yang lainnya yang bukan suatu kewajiban. Di sini kita harus mengubah mindset hidup kita yang awalnya belajar ngikut-ngikut atau sekedar mendapat ijazah. Sekarang ini menjadi kebutuhan kita. Dimana kalau kita tidak belajar, hidup ini kayak ada yang kurang gitu. Saat itu terjadi, pasti motivasi belajar kita akan semakin meninggi setiap harinya. Dapat kita lihat kalau tiganya ini kita kerjakan dengan baik, tidak ada lagi alasan motivasi rendah, motivasi gak ada, malas-malasan atau bosan, yang lainnya itu pasti tidak ada. Saat tiga ini kita laksanakan dengan baik, pasti gak ada lagi anak-anak yang motivasi belajarnya turun. Untuk itu, kakak harap kalian telah menerapkan ini di hidup kalian. Kalian telah mempersiapkan yang tiga tadi. Yang pertama tadi, siapa boleh tahu? Boleh menjelaskan ulang apa yang kakak jelaskan tadi? Yang pertama tadi apa? Untuk semua ini, apakah kalian bisa menjalankan di kehidupan kalian nantinya? Harus bisa ya, untuk mencapai cita-cita tadi seperti guru, baik polwan dan cita-cita yang lain, harus kita memiliki motivasi belajar yang tinggi untuk mendapatkan nilai yang baik agar dapat membanggakan orang tua, gitu kan? Baru pada layanan ini kakak harap semua anak-anak atau siswa dimanapun mereka berada telah mengetahui informasi ini, dimana baiklah komitmen kita haruslah kuat, dimana komitmen ini adalah suatu fondasi kita. Saat komitmen kita rendah, pasti kita masih mudah terpengaruh sama teman-teman. Ada teman-teman yang main game atau sering keluar-keluar atau nonton drama seharian sampai dia lupa akan mindset hidup dia, akan tujuan hidup dia yang harus dicapainya. Untuk itu kita harus memiliki komitmen yang tinggi, komitmen yang kuat. Saat orang pun mengajak kita nggak akan terpengaruh lagi. Oke. Sampai sini ada yang mengerti, ada yang dimengerti dari penjelasan kakak? Dimengerti. Ada yang dimengerti dari penjelasan kakak gitu. Tentunya ada. Oke. Coba kamu jelaskan secara singkatnya apa yang kamu mengerti dari penjelasan kakak tadi. Kalau seperti yang kakak bilang tadi, untuk mencapai cita-cita supaya nanti kita nggak mudah terpengaruh, kita harus punya komitmen yang udah kita buat itu harus kita jaga dengan semaksimal mungkin supaya kita nggak mudah terpengaruh, terikut sama zaman, dan kita lupakan target yang udah kita buat di awal tadi. Ada lagi yang bisa mengungkapkannya? Kalau dari saya kak, dari penjelasan yang sudah kakak berikan, menurut saya intinya ya apapun yang terjadi atau dalam kondisi apapun, motivasi atau semangat belajar itu harus tetap meningkat, karena apapun yang terjadi itu target kita. Jadi kondisi-kondisi atau situasi apapun yang menghambat kita harus bisa lebih mengatasi hal tersebut agar target kita tidak terganggu gitu kak. Oke, terima kasih. Coba Anggun, bisa kamu jelaskan secara singkat apa yang telah kakak jelaskan tadi? Ini tadi intinya kita harus memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai cita-cita kita tadi, dimana kita sudah menargetkannya di awal tadi. Sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang masih menjadi sebuah masalah di kehidupan kalian tentang motivasi belajar ini? Masih ada atau enggak? Jangan malu-malu. Boleh mempertanyakan apa yang menjadi masalah kalian tentang motivasi belajar ini? Apa yang kalian alami di kehidupan kalian? Mungkin Dia coba. mungkin kalau dari saya pribadi, motivasi belajar itu bisa menurun karena mungkin dari yang menyampaikan materi. Jadi ketika ada yang menyampaikan materi tidak tersampaikan pada kita, jadi ketika kita ingin bertanya pun yang menyampaikan materi
tidak terlalu merespon. Jadi ngapain sih harus belajar lagi, mending pemahaman sendiri aja lah. Kita juga kok nggak direspon kayak gitu, jadi udah kayak gini aja lah, kayak sama kayak orang lain, mungkin kayak gitu aja sih. Iya sih, banyak ini menjadi salah satu permasalahan yang besar ya, saat seorang guru tidak dapat menyampaikan secara jelas kepada siswa dan dia tidak terlalu merespon apa yang dipertanyakan siswa. Iya, ini cara mengatasinya kalau menurut kakak sih, kita lebih mencoba menyukai guru ini. Saat kita mencoba menyukai dia, maka rasa motivasi kita untuk mendapatkan pelajaran dari dia pasti akan semakin meningkat. Sekiranya bisa begitu. Coba masih ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Oke, boleh. Saya pribadi sebagai seorang pelajar kan, mungkin saya sudah berkomitmen untuk nanti kursi ini mengerjakan tugas ini, dan otomatis saat kita pada masa pandemi sekarang kita mau mengerjakan tugas kan harus menggunakan handphone mungkin. Nah, dan saat ini yang saya rasakan setelah saya sudah berkomitmen kalau pukul segini sudah mengerjakan tugas, tapi saya malah lari ke yang lain. Sebenarnya tujuan yang awal. Contohnya saya jadi menggunakan media sosial. Mungkin menurut kakak apa sih tips yang bisa kakak berikan untuk kami para pelajar yang mungkin kita bisa membuat catatan kecil tentang cita-cita kita, isinya apa-apa aja yang kita ingin capai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau mungkin setahun ke depan. Saat kita memiliki catatan-catatan ini, kita juga harus memiliki hal-hal yang tidak boleh kita langgar, seperti tadi main sosial media pada saat jam yang seharusnya kita harus belajar. Saat kita memiliki jadwalnya dengan terperinci, kakak rasa tidak ada alasan. Begini Kak, saya memiliki masalah yang hampir serupa dengan dia. Saya sering mendapatkan tugas dan saya mengerjakan tugas tersebut sudah saat dikejar deadline Kak. Jadi saya mau nanya bagaimana cara agar mengatasi masalah tersebut atau apa yang bisa saya lakukan. Oke, baiklah. Ini saya kira hampir semua siswa ya mengalami masalah ini saat ngerjain tugasnya, tunggu deadline dulu, nanti dulu lah, masih ada waktu kok gitu ya kan. Menurut kakak, kembali kepada mindset kita tadi ya, saat kita menjadikan belajar sebagai suatu kebutuhan, kakak rasa ini nggak akan terjadi lagi. Karena kalau ini jadi kebutuhan, kita akan mencari apa yang harus kita kerjakan langsung, apa yang bisa kita kerjakan lebih baik lagi gitu kan. Jadi nggak akan ditunda-tunda lagi tugas-tugasnya itu. Jadi kita akan mengerjakan pas tepat waktunya tanpa harus dikejar waktu gitu. Sekian, apa kamu ngerti? Mengerti Kak, kurasa sampai sini sudah cukup jelas Ya. Masih ada yang ingin bertanya seputaran itu? Apakah motivasi belajarnya sudah pada bagus semua, udah punya komitmen semua kah? Saya ingin menambahkan. Oke, boleh. Seperti yang dibilang Anggun, dia mengerjakan PR atau tugasnya itu pas mau hari H kan Kak. Tapi kalau saya pribadi Kak, malah itu cara saya supaya saya mengerjakan tugasnya pas mau hari H, biar tugas saya itu contohnya pola pikir saya jadi di situ bisa Kak. Tapi kan apakah itu bisa dikatakan salah? Metode seperti itu. Menurut kakak sih itu metode yang salah ya, karena jika waktunya sudah terkejar gitu, otak kita akan diperas langsung gitu kan. Jadi semuanya akan secara apa adanya, otak terlalu dipaksa berpikir untuk mengerjakan tugas ini. Alangkah lebih baiknya kalau kita mengerjakan jauh sebelum deadline itu. Jadi kita harus mencoba mengubah sikap kita untuk mengerjakan tugas tersebut jauh sebelum pengumpulan. Masih ada lagi permasalahan yang sama yang kalian hadapi? Kakak rasa itu merupakan setiap siswa itu rata-rata masalahnya sama ya. Udah mulai terjawab kan? Tadi ada yang
mengerjakan tugas hari-H, ada yang terpengaruh dengan media sosial atau yang lainnya, dan banyak lagi masalah-masalah siswa yang terjadi gitu. Saat motivasi kita mulai turun, kita harus ingat kembali tadi tujuan kita apa, cita-cita kita apa gitu. Saat ini kita pegang teguh, pasti kita akan dapat mengapa cita Kak? ya pasti itu yang menggapai cita-cita. Oke. Selanjutnya sampai di sini kakak rasa kakak sudah menjelaskan ya, mulai dari tadi pengertian daripada layanan informasi itu apa, hingga kita masuk pada topik pembahasan kita yaitu meningkatkan motivasi belajar, di mana kita sudah mengetahui apa saja penghambat dari terpengaruhnya motivasi kita untuk belajar dan cara mengatasinya. Tips-tipsnya tadi sudah kita jelaskan ya. Sampai di sini kakak harap kita semua telah paham untuk mengontrol diri kita agar motivasi kita tidak menurun tapi malah harus semakin meningkat, dimana layanan informasi ini harus tersampaikan kepada kita semua agar dapat dipahami. Sampai di sini kakak rasa terima kasih atas perhatian kalian semua. Terima kasih untuk sesi tanya jawabnya tadi, sudah terbuka tuh kakak untuk sudah ikut ambil andil dalam proses layanan ini. Kakak harap apa yang kita jelaskan tadi dan apa komitmen kita miliki tadi benar-benar diterapkan dan bukan hanya difikirkan tapi dilaksanakan, karena apapun yang dipikirkan tanpa pelaksanaan sama saja bohong ya, sama saja nggak akan terlaksana apa-apa, sama saja pikiran besar tanpa tindakan sama-sama sia-sia. Tapi kalau pikiran besar dibarengi dengan tindakan yang besar pula, maka akan menghasilkan hasil yang besar pula gitu. Sekian dari pembahasan kakak, terima kasih dan selamat siang. Sebelumnya untuk menutup acara layanan ini, alangkah baiknya kita tutup kembali dengan doa. Mari kita bersatu doa menurut kepercayaan masing-masing.